Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat melakukan ibadah walaupun kita masih secara live streaming Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, untuk mengawali kebaktian kita pada hari ini, mari kita memberikan penghormatan dan keagungan kepada Allah kita. Mari kita pujikan hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi anak-anak yang turun dalam dunia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Hormat puji, haleluya, Raja surga abadi. Siang malam pujilah terus di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, introitus kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya persilakan kita untuk duduk kembali. Kristus memanggil kita dan kita cukup mendengar panggilannya dan datang kepada Dia. Keselamatan adalah rencana Allah untuk kita dan kita cukup memberi respon menerima panggilan itu. Mari jangan keraskan hati kita. Mari kita datang kepadanya sambil kita menaikkan lagu pujian lemah lembut suara Yesus memanggil sebelum kita memasuki doa pengakuan dosa.
menantiku dan Engkau. Pulang, pulang, yang letih lesu, dengan kasih-Nya Tuhanmu memanggil yang berdosa pulang. Oh, tengoklah kasih Tuhan yang ajaib, yang untukku dan Engkau. Meski ku berdosa, Tuhan ampuni, ampuniku dan Engkau. Pulang, pulang, yang letih lesu, dengan kasih-Nya Tuhanmu memanggil yang berdosa pulang. Jemaat yang saya kasihi, mari kita menundukkan hati kita. Mari kita merendahkan diri di hadirat Tuhan. Kita mau mengaku untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau mengaku untuk setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, kami mengaku kami tidak hidup menurut contoh dan teladan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mengaku ya Tuhan, kami kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan-Mu yang menebus dan membebaskan kami Tuhan dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Daging dan jiwa kami Tuhan selalu melekat kepada yang jahat. Tuhan, tetapi kami memohon belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, orang yang berdosa ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Janganlah Engkau menghukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami Tuhan di dalam kasih karunia-Mu, di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Dan karena kemurahan-Mu lah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Berita anugerah hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayat ke-5. Bersama-sama 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya persilakan untuk setiap kita duduk kembali. Melalui Alkitab kita dapat menyaksikan betapa besarnya kasih Allah dan kemurahannya di dalam hidup kita. Hidup kita dipimpin kepada kebenaran karena firman-Nya memberi kita terang kepada kehidupan. Sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, mari kita pujikan firman memberi hidup.
Suci firman Tuhan, menyaksikan Kristus. Firman menjadi manusia, dosaku terhapus. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Tiap hari baca Alkitab dan selalu ku taat, dipimpin roh kebenaran, lebih kenal Tuhan. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Saya mengajak untuk setiap kita bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala abad, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, saya persilahkan duduk kembali. Mari bersama saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Kita yang pertama akan mendoakan untuk kasus pertambahan COVID-19 di Indonesia, khususnya di kota kita tercinta di Surabaya. Dan yang kedua, kita akan berdoa untuk perayaan Imlek sebentar sore jam 4 yang akan dilaksanakan secara streaming atau melalui YouTube. Mari bersama Bapak Ibu, kita mau buka suara, kita mau berseru kepada Tuhan untuk dua pokok doa syafaat ini. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang lagi Tuhan ke hadirat-Mu. Kami rindu mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini ya Tuhan, di mana adanya pertambahan kasus COVID ya Tuhan, yang semakin merajalela ya Tuhan. Tuhan, kami meminta pertolongan, kami meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong setiap kami, Engkau memberikan kami kekuatan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap para pemerintah dan aparat-aparat keamanan yang lainnya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja sebagai tim medis dan mereka yang bekerja sebagai relawan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk setiap pekerjaan mereka. Kiranya mereka Tuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kiranya Tuhan ketika mereka harus mengurus bagian tentang COVID ini Tuhan, Tuhan boleh kasih hikmat, kasih kebijaksanaan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang berada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami kekuatan kesehatan ya Tuhan. Sehingga ketika kami beraktivitas, baik ketika kami berada di dalam rumah maupun di luar rumah, Tuhan boleh memproteksi kami sedemikian rupa sehingga kami memiliki kesehatan tubuh yang baik. Kami juga Tuhan berdoa untuk perayaan Imlek sebentar sore yang akan diadakan secara live streaming.
Tuhan kiranya boleh memberkati perayaan Imlek sebentar ya Tuhan. Untuk setiap persiapan demi persiapan, untuk setiap jaringan ataupun internet yang akan digunakan, kiranya Tuhan tidak ada kendala sama sekali. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap rencana dan kegiatan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh turut campur tangan, Tuhan boleh berkarya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Evangelis Philip Huang, mari bersama kita mau melihat persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu GKT. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Amen, 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 singing amen, 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 amen. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Amen. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Amen. Amen, 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 singing amen, 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 amen. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh sangat menarik dan lucu ya, anak-anak sekolah minggu boleh mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Anak-anak harus sejak dari kecil kita membawa mereka dekat kepada Tuhan. Maka orang tua pikirkan dengan baik-baik untuk selalu membawa anak-anakmu ikut dalam sekolah minggu di gereja kita. Para saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selama bulan ini kita akan belajar firman Tuhan, mengenal Allah dari nama-namanya. Minggu yang lalu kita sudah belajar Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar nama Tuhan yang disebut sebagai Yehova Nisi. Artinya Tuhan adalah panji-panjiku. Mungkin nama Tuhan yang satu ini kurang akrab di telinga kita, karena memang di Alkitab hanya muncul satu kali di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-15. Orang yang pertama kali menyebut Tuhan sebagai Yehova Nisi adalah Musa. Setelah orang Israel mengalahkan orang Amalek, lalu Musa disuruh Tuhan untuk membangun sebuah mezbah, lalu di mezbah itulah Musa menyebut Tuhan sebagai Yehova Nisi. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang menceritakan hal ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Bapak Ibu di rumah silakan membuka Alkitabnya, mari kita lihat bersama-sama. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku.
Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, ini adalah peperangan yang pertama semenjak orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Dan musuh pertama yang diperangi adalah orang-orang Amalek. Saudara kekasih, siapakah mereka orang-orang Amalek ini? Kalau saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 36 ayat yang ke-12, saudara akan menemukan bahwa sebenarnya orang Amalek adalah anak cucu keturunan dari Esau, saudara. Esau adalah saudara Yakub, betul? Dan Esau ini membenci Yakub karena hak kesulungan dan berkat itu. Masih ingat bahwa dengan semangkok kacang merah lalu dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dan menarik sekali bahwa sebenarnya orang Amalek adalah masih sepupu jauh daripada Israel, orang-orang Israel, keturunan Yakub itu. Tapi sekarang mereka berperang, saudara. Saudara, orang-orang Amalek Alkitab mencatat adalah orang-orang yang sangat kasar, kejam, saudara. Dan mereka tidak takut akan Tuhan. Bahkan dalam Ulangan 25 ayat 18 sana katakan bahwa mereka menyerang orang Israel dari barisan belakang, saudara. Biasa kita tahu, saudara, perjalanan di padang gurun itu orang-orang Israel, ya pemuda-pemuda, pria yang gagah perkasa, mereka akan berjalan di depan, saudara. Dan biasa yang jalan di belakang adalah anak-anak dan para wanita yang lemah itu, saudara. Lihat ya bagaimana liciknya orang Amalek, mereka menyerang dari barisan belakang. Dan terlebih saat orang-orang Israel dalam keadaan letih, lesu, saudara, lalu mereka ingin menghanguskan orang-orang Israel. Maka Tuhan memberikan perintah bahwa bangsa ini harus dihukum, diperangi, bahkan harus dihapus namanya dari kolong langit ini, saudara. Saudara sekalian, menarik bahwa seorang penafsir Alkitab mengatakan, Matthew Henry, bahwa perang ini merupakan suatu permusuhan turun-temurun. Suatu kebencian yang mengalir di dalam darah dan sekarang mungkin makin menghebat. Oleh karena janji hak kesulungan itu sedang digenapi, saudara. Artinya Yakub membawa orang-orang Israel, keturunan Yakub dibawa oleh Musa sekarang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagian ini menjadikan sebuah perang yang sangat unik, betul? Bagaimana orang Israel di bawah pimpinan Panglima Yosua mengalahkan orang Amalek. Kita tahu bahwa orang-orang Israel mereka lahir sebagai budak, saudara. Tidak ada teknik, strategi, apalagi prajurit-prajurit, saudara. Tapi di sini kita lihat bagaimana Tuhan memenangkan peperangan ini bagi mereka. Dan kemenangan itu sesuatu yang sangat unik, saudara. Bagaimana orang Israel bisa menang perang, saudara, yaitu melihat bagaimana Musa, Harun dan Hur ada di atas puncak bukit. Alkitab mengatakan pada saat Musa mengangkat kedua tangannya dengan tongkat di tangannya itu, maka orang Israel menjadi kuat dan menghancurkan musuh. Tapi saudara tahu, saudara, angkat tangan begini terus kan bisa capek, kan begitu ya. Alkitab katakan tak kalah tangan Musa sudah mulai capek, saudara, akhirnya dia mulai turunkan tangannya. Pada saat tangannya turun, saudara, Israel menjadi lemah, saudara. Digempur habis-habisan oleh orang Amalek, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Harun dan Hur
putar otaknya saudara. Supaya tangan Musa tetap terangkat. Maka diambillah batu, Musa duduk di sana, mereka berdua seorang sebelah menyembelah lalu mengangkat tangan Musa. Dengan demikian maka tangan itu tidak pernah capek saudara. Dan akhirnya dikatakan peperangan dimenangkan oleh orang-orang Israel. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita melihat banyak catatan peperangan-peperangan yang sangat luar biasa dan unik saudara. Kita tahu bahwa Yeriko diruntuhkan karena orang Israel sebenarnya tidak perlu berperang kan. Mereka tinggal mengelilingi aja saudara. Lalu kita tahu ada satu tempat disebut sebagai lembah pujian saudara. Di mana orang-orang Israel memenangkan peperangan. Tidak harus angkat senjata. Mereka cukup angkat alat musik. Lalu mereka bernyanyi bagi Tuhan. Dan Tuhan berperang bagi mereka saudara. Maka benarnya seorang penafsir yang bernama Tremper Longman yang ketiga. Dia mengatakan bahwa di dalam Perjanjian Lama itu tidak ada istilah perang suci, saudara. Yang ada perang Yahweh, saudara. Artinya Tuhan Allah Yahweh yang berperang bagi orang-orang Israel. Saudara, ini sesuatu yang sangat menarik. Setelah kemenangan itu, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamai Tuhan panji-panjiku. Atau diterjemahkan sebagai Yehova Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku. Saudara yang kekasih, mari kita lihat bersama-sama apa artinya Tuhan adalah panji-panjiku, saudara. Tuhan adalah panjiku. Kata panji itu berarti apa? Panji atau bendera, ya kita tahu lah ya. Atau tanda kebesaran, naungan begitu ya. Ada arti secara implisit itu sebenarnya dilindungi olehnya, seperti itu saudara. Kata panji tercermin dari akar kata juga menjadi tinggi saudara. Atau ditinggikan, menyolok saudara. Berbicara panji, tanda. Berbicara panji, sesuatu yang menyolok. Berbicara panji, sesuatu yang ditinggikan. Berbicara panji adalah berbicara sesuatu yang menyolok, yang terlihat saudara. Kiasannya adalah mengangkat tongkat sebagai standar dan kesaksian kekuasaannya saudara. Itu istilahnya panji saudara. Menarik luar biasa saudara. Meskipun di dalam Alkitab cuma muncul satu kali. Tapi para penafsir ingin coba menjelaskan hal ini dengan gamblang kepada kita semua saudara. Kita lihat bahwa Yehova Nisi dalam Septuaginta itu tercatat seperti apa. Septuaginta adalah Alkitab Perjanjian Lama. Tapi dalam bahasa Yunani saudara. Kita tahu Alkitab Perjanjian Lama adalah ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi 70 ahli mereka mencoba lalu menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani saudara. Istilah frasa Yunani untuk Yehova Nisi diterjemahkan sebagai kuriosmo katafuge. Artinya apa saudara? Secara hurufiah Tuhan adalah tempat perlindunganku saudara. Menarik ya saudara. Panji tidak hanya berbicara soal tanda, menjulang tinggi, kebesaran, ditinggikan. Tapi di sini ada arti bahwa Tuhanlah perlindunganku. Tempat peristirahatku yang aman, tempat perlindunganku yang pasti saudara. Maka di depan dikatakan ada arti panji dalam arti naungan dilindungi oleh. Ya, oleh siapa? Oleh Tuhan saudara. Nah, kata Yunani yang sama dipakai saudara, tidak kita temukan dalam Perjanjian Baru, digunakan 19 kali dalam Septuaginta. Dan sebagian besar penggunaan kata ini merujuk kepada Tuhan itu sendiri saudara. Jadi panji tidak hanya sebagai sebuah tanda, di sini sudah berbicara kepada sebuah pribadi saudara. Yaitu pribadi Allah sendiri, Dia yang melindungi kita, tempat perlindungan yang aman buat setiap orang yang lari kepadanya. Saudara, maka kata ini kita bisa lihat Tuhan sebagai apa? Perteduhan, tempat persembunyian, perlindungan, benteng yang teguh, tempat tinggal. Oh, saudara menemukan banyak hal kalimat-kalimat seperti ini di dalam kitab Mazmur, betul? Tuhan, Engkaulah sandaranku, Engkau adalah kota bentengku, Engkaulah tempat perlindunganku. Saudara, itu istilahnya Tuhan adalah panji-panjiku, Yehova Nisi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus.
Maka di dalam hal seperti ini, kita lebih lanjut memperhatikan bagaimana para ilmuwan, ahli tafsir Alkitab untuk menelusuri dengan lebih dalam lagi bagaimana kita mengerti kata panji itu, saudara. Bagaimana kita mengerti Tuhan adalah panji-panjiku, saudara. Maka tidak dapat tidak kita harus kembali kepada pusat daripada seluruh isi Alkitab tentang Yesus Kristus, saudara. Masih ingat tadi kata panji itu sesuatu yang menyolok, sesuatu yang ditinggikan, saudara. Maka kata Ibrani yang diterjemahkan panji lalu dikaitkan, diterjemahkan dengan kata panji juga dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9, saudara. Kata yang sama digunakan untuk kata tiang di mana ular perunggu itu ditempatkan. Saudara masih ingat kisah di padang gurun ini? Di dalam Bilangan 21, di sana dicatat bagaimana orang Israel mereka memberontak kepada Tuhan, bersungut-sungut. Berkata kepada Musa, kenapa engkau bawa kami ke padang gurun ini? Tidak ada air, tidak ada makanan yang enak, semua makanan hambar. Lalu Tuhan mengutus ular tedung, saudara. Ular kobra kira-kira gitu ya. Menggigit orang-orang Israel sehingga mereka mati. Lalu mereka bertobat dan kembali kepada Musa dan bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami tidak mati digigit ular? Tuhan berikan perintah kepada Musa, dirikanlah sebuah tiang. Nah, istilah yang dipakai panji, saudara. Gantungkanlah ular perunggu, ular tembaga di atasnya. Barang siapa melihat ular perunggu itu, maka dia akan sembuh. Saudara, itu dicatat dalam Bilangan pasal yang ke-21. Dari sini mengingatkan kita, saudara, supaya apa yang Musa lakukan itu adalah menjadi sebuah gambaran di mana satu hari itulah yang akan terjadi pada Yesus Kristus, betul? Bagaimanakah manusia bisa disembuhkan daripada gigitan ular dosa itu? Tak kala mereka datang kepada Kristus dan memandang kepada Kristus yang tersalib itu, saudara. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Kejadian pasal 3 memberitahu kepada kita bahwa keturunan perumahan ini akan meremukkan kepala si ular itu. Tai ular itu akan meremukkan tumitnya. Saudara, sekali lagi seluruh Alkitab, semua yang dicatat di dalam Alkitab memberikan sebuah gambaran pada akhirnya, goalnya, tujuannya adalah kepada diri Yesus Kristus, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu benarlah apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya, saudara. Nubuat mengatakan bahwa pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ayat 12. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan bangsa orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Tentu di sini kita tahu bahwa yang dimaksud dengan Taruk yang dari pangkal Isai berbicara tentang keturunan daripada Raja Daud, yaitu Mesias, Yesus Kristus itu, saudara. Dia disebut sebagai panji yang akan ditinggikan berdiri tegak dan akhirnya bangsa-bangsa akan datang kepada dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sangat menarik sekali apa yang Alkitab catat, sedemikian indahnya, saudara. Kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri berkata, Yohanes 3:14-15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Seperti orang-orang Israel yang digigit ular itu melihat ular tembaga di atas tiang yang didirikan oleh Musa, maka hari-hari ini kita orang yang digigit ular sengat daripada bisa daripada ular itu, yaitu dosa yang harusnya mati di dalam kekekalan, saudara. Tak kala kita memandang kepada Kristus yang ditinggikan itu, maka kita sembuh. Dosa kita diampuni, saudara. Kristus ditinggikan di mana? Di atas kayu salib, saudara. Satu-satunya jalan bagaimana manusia bisa sembuh daripada gigitan ular itu, saudara.
Kristus menjadi panji, saudara. Panji-panji yang ditinggikan sehingga manusia datang kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pasal 12 ayat 32 Yesus berkata, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak kala Kristus ditinggikan, dia akan menarik orang-orang datang kepada dia dan percaya kepada dia. Yehova Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku, semuanya tergenapi di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, dari bagian ini apa yang dapat kita pelajari, saudara? Yehova Nisi dalam kehidupan kita hari-hari sebagai orang-orang percaya, saudara. Maka ada beberapa hal yang saya catat dan biar ini menjadi sesuatu kekuatan buat setiap kita. Saudara, kita tahu bahwa hidup dalam dunia ini, dunia bukanlah playground, saudara, tapi battleground. Dunia adalah tempat di mana kita terus berperang, bukan? Dunia bukanlah tempat kita bersenang-senang, saudara. Sebagai orang-orang percaya setiap hari kita sedang berperang. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di angkasa yang tidak kelihatan, melawan roh-roh jahat yang selalu ingin menarik kita menjauh daripada Tuhan. Bagaimana kita menghadapi perangan seperti ini, saudara? Percayalah satu hal bahwa Yehova Nisi, dia adalah panji-panjiku. Kemenangan ada di tangan Tuhan, saudara. Adakah engkau sungguh-sungguh datang kepada dia? Menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan benteng kita yang kokoh, saudara. Mengandalkan dia di dalam hidup kita. Dialah sumber kebenangan kita, saudara. Peperangan ini milik Yehova, saudara. Kita tinggal ikut dia saja. Saudara, beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, saudara, Tuhan adalah panjiku, karena itu aku hidup untuk merayakan dan menghormati kesetiaannya kepadaku yang ditunjukkan dalam banyak perkara sepanjang hidupku, saudara. Panji-panji sebagai lambang merayakan dan menghormati sesuatu, saudara. Betul ya? Tak kalah sang juara selama mewakili Olimpiade, Asian Games atau SEA Games, saudara, dapat medali emas pulang ke kampungnya. Oh, saudara, seluruh kampung akan merayakannya dan menghormati dia, saudara. Memasang panji-panji, bendera-bendera, lalu umbul-umbul, begitu kan ya, merayakan kemenangan, saudara. Seperti juga seorang tentara, ya, para tentara pasukan yang sudah memenangkan pertempuran. Mereka kembali ke negerinya, mereka diarak di jalan dan disambut, dihormati dan dirayakan kemenangannya, saudara. Saudara yang kekasih, jikalau Tuhan adalah panjiku, saudara, adakah hidup kita selalu merayakan dan menghormati dia, saudara? Menghormati karena kesetiaannya kepadaku dan yang dia tunjukkan di dalam setiap aspek kehidupanku, saudara. Pertanyaan kita kan, menang lalu dirayakan, betul ya? Kalau kalah, wah semuanya bersembunyi kan kira-kira gitu ya, malu. Pertanyaan kita adalah, adakah hidup kita di dalam mengikut Tuhan adalah hidup di dalam kemenangan, saudara? Kemenangan menghadapi dosa, pencobaan yang ada dalam dunia ini, saudara. Kemenangan kita atas segala kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita. Kemenangan atas segala kemalasan, hawa nafsu dunia ini, saudara. Kalau tidak ada kemenangan itu, bagaimana kita merayakannya, saudara? Bagaimana kita berkata bahwa Yehova Nisi, Tuhan engkau adalah panji-panjiku. Sedangkan kita hidup sebagai pecundang, sebagai seorang yang selalu kalah di dalam menghadapi segala pencobaan dan dosa kita. Hari ini kita berkata, Tuhan engkau adalah panji-panjiku. Maka hidupku adalah merayakan. Karena selalu di dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan dan hidupku untuk merayakannya, saudara. Orang yang menang, saudara, akan berdiri tegak dengan keyakinan yang teguh, dengan sebuah kebanggaan. Dia akan terus berjalan ke depan, saudara. Hidupnya tidak akan selalu di dalam masa lalunya, di dalam kegagalannya. Dia tidak akan selalu berkata, saya ini orang gak berguna. Ya, saya orang memang selalu gagal. Saya itu mau lakukan apapun selalu gak berhasil. Tidak, saudara.
Persoalannya ada di mana? Jelas bukan pada Tuhan. Karena dia adalah tempat perlindungan. Dia sumber kemenangan hidup kita. Persoalannya adalah di hatimu. Persoalannya adalah di hidupmu, saudara. Adakah engkau terus mengikuti dia dengan segenap hatimu? Tuhan berperang untuk aku dan memberikan kemenangan kepadaku dalam menghadapi peperangan melawan dosa dan pencobaan di dalam hidupku. Tuhan adalah panji-panjiku, hidupku merayakan dan menghormati kesetiaannya kepadaku yang ditunjukkan dalam banyak perkara sepanjang hidupku. Saudara, hal yang kedua, kalau Tuhan adalah panji-panjiku, maka aku mengingat semua perbuatannya dan firman-Nya yang dengan murah hati diberikan kepadaku dalam kitab suci. Tadi merayakan dan menghormati, sekarang yang kedua adalah mengingat, saudara. Untuk mengingat para jasa para pahlawan kita, setiap kali 17 Agustus kita menaikkan panji-panji, bendera, betul kan ya? Umbul-umbul untuk merayakan kemerdekaan, sekaligus apa? Mengingat bagaimana para pahlawan yang sudah gugur di medan perang, saudara. Mengingat jasa-jasa mereka, pengorbanan-pengorbanan mereka, saudara. Sehingga kita bilang bisa menikmati kemerdekaan hari ini, saudara. Kadang-kadang, saudara, tak kala kita melupakan apa yang pernah diperjuangkan, melupakan orang-orang yang pernah berkorban demi kemerdekaan, saudara. Saat kita melupakan semua itu, tidak mengingatnya, maka kita tidak akan menghargai kemerdekaan yang kita miliki. Kita tidak akan mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang berguna bagi bangsa dan negara ini, betul? Maka muncullah ekstremis-ekstremis yang akhirnya ingin mencoba menghancurkan bangsa. Saudara, mari kita ingat. Orang-orang yang pernah berbuat sesuatu, berkorban supaya kita ada hari ini. Saya kira hal yang sama juga sebagai orang-orang percaya, saudara. Tak kala kita mengingat segala kebaikan dan perbuatan yang besar melalui firman-Nya, maka hati kita akan selalu melimpah dengan ucapan syukur, betul? Tidak hidup di dalam sungut-sungut, saudara. Mengingat segala kebaikan Tuhan, itu akan jauh lebih indah, menguatkan daripada selalu mengingat masa lalumu yang kelam. Saya percaya bahwa di dalam hidup kita, tangan Tuhan selalu bekerja dengan luar biasa. Betul? Sejak engkau percaya Yesus sampai pada hari ini, coba ingat-ingat perbuatan besar Tuhan apa yang Dia sudah lakukan di dalam hidupmu, saudara. Mengingat segala perbuatan baik Tuhan membuat hati kita terhibur dan dikuatkan, saudara. Pandemi belum selesai. Kita semua tahu. Dan kita juga tidak tahu kapan akan selesai, betul? Catatan-catatan orang-orang yang sudah pergi atau meninggal karena pandemi ini begitu banyak. Di Indonesia aja udah 4,6 juta lebih, mungkin 4,7 betul ya, yang kena infeksi. Lalu yang meninggal mungkin sekitar ada ya 140-an ribu orang, saudara. Kadang-kadang tak kala saya sendirian merenung akan semua ini, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bahwa engkau dan saya ada hari ini, itu semua karena anugerah, betul? Karena perlindungan Tuhan, saudara. Melepaskan kita, membebaskan kita. Sehingga nyawa kita masih ada hari ini, saudara. Itu semua anugerah, betul? Coba kita ingat-ingat semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Betapa itu sesuatu yang sangat indah, saudara. Panji-panji itu untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bekerja dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Ingatlah segala perbuatan dan kebaikannya di dalam hidup kita, saudara. Hal yang ketiga, saudara, saya melihat bahwa Tuhan adalah panji-panji dalam hidupku. Karena apa? Karena Dia memberikan aku identitas sebagai anak-anak Tuhan karena karya penyelamatan Yesus di atas kayu salib. Panji, bendera, saudara, sesuatu yang dinaikkan dengan lambang-lambang tertentu, itu artinya apa? Memberikan identitas, betul? Bendera merah putih, ya orang Indonesia, saudara, betul ya? Kalau ditambah satu warna lagi biru, jadi Belanda kan itu, saudara ya.
Panji dinaikkan memberikan identitas. Siapa yang pegang itu, saudara? Alamat, simbol, saudara. Kepemilikan, label atau stempel, saudara ya. Itu panji-panji dinaikkan, saudara. Saudara, Tuhan adalah panji-panjiku, artinya apa? Saya pegang panji itu dan menyatakan bahwa saya adalah anak-anak Tuhan. Saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dengan nyawa Kristus di atas kayu salib. Sekarang saya adalah anak-anak Tuhan. Dunia tidak dapat menarik saya menjauh daripadanya. Saya adalah milik Tuhan, saudara. Ini satu keberhargaan yang sangat luar biasa di dalam hidup orang-orang yang percaya. Bahwa hari ini engkau menjadi milik Tuhan. Kepenuhan hidupmu, harga, arti, nilai hidupmu yang seanteronya itu hanya kita temukan di dalam sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, maka kita memiliki segala-galanya, saudara. Sebaliknya, jika hari ini engkau memilih segala-galanya tanpa Kristus, maka engkau sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Yesus berkata, apa gunanya seseorang memiliki semua yang di dunia ini, tapi kehilangan nyawanya, saudara. Betul? Memiliki Kristus, kita memiliki segala-galanya. Karena apa? Karena di dalam Kristus ada hidup yang kekal itu, saudara. Sebagai mempunyai identitas anak-anak Tuhan, kita tidak perlu mencari keberhargaan diri kita pada hal-hal dunia ini, saudara. Kepada sesuatu yang bersifat materi, kedudukan, nama tenar, saudara. Tidak perlu, karena semua itu akan berakhir. Semua akan lewat, saudara. Sekali lagi kita mengingat-ingat, pandemi ini memberitahu kita banyak hal, saudara. Menyadarkan kita, betul. Orang yang banyak uang pun akan pergi, saudara. Rakyat jelata sama, betul ya. Punya banyak uang, belum tentu punya tempat untuk masuk rumah sakit. Saudara masih ingat tahun-tahun kemarin yang begitu mengerikan itu, saudara. Engkau memiliki mobil yang bagus, sekarang hanya bisa taruh di garasi, saudara. Pakaian yang bagus hanya bisa taruh di lemari baju. Yang sering hangout kemana-mana sekarang cuma bisa berdiam di rumah, saudara. Jadi semua ini mengajarkan kepada kita. Tidak ada nilai, tidak ada harganya, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, mari saudara, bahwa kepuasan hidup, kebahagiaan kita yang sejati, kita miliki di dalam Kristus pribadinya itu, saudara. Bukan kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi pada dirinya, itulah yang menjadi sukacita dan kepenuhan hidup kita, saudara. Yehova Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku, maka itu memberikan aku identitas sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang terakhir, saudara, Tuhan adalah panji-panjiku. Karena aku adalah wakilnya di dunia, membuat dia terlihat dan menunjukkan keindahan karya transformasinya, saudara. Masih ingat, saudara? Panji-panji kalau tidak kelihatan itu bukan panji, saudara. Panji itu harus menjulang tinggi, menyolok, saudara. Ditinggikan, bukan? Harus kelihatan. Sekali lagi, kalau panji tidak kelihatan, itu bukan panji, saudara. Itu mungkin cuma kayu biasa atau kain pel, saudara ya. Panji harus menyolok, harus kelihatan. Dan memang tujuannya panji untuk dilihat, betul? Tak kalau peperangan terjadi, panji-panji dinaikkan, saudara. Oh, itu tempat berkumpul, saudara. Oh, itu adalah teman. Karena benderanya sama, saudara. Membuat jelas, saudara, terlihat, saudara. Hari ini kita berkata, Tuhan Kau adalah panji-panjiku, maka saudara mengerti bahwa aku masih ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Tujuannya apa? Supaya melalui hidupku, Kristus terlihat, saudara. Oleh orang-orang di dalam sekitar kita, orang-orang di dalam dunia ini, saudara. Hari ini tidak ada orang yang bisa melihat Yesus. Tapi adakah hari ini orang melihat Yesus di dalam hidupmu? Adakah orang-orang melihat Yesus, karakternya yang terpancar melalui hidupmu hari lepas hari, saudara? Itu menjadi sebuah pergumulan, goal yang mau kita capai sebagai orang-orang percaya, saudara.
Tak kala engkau berkata Tuhan adalah Yehova Nisi, Dia adalah panji-panjiku, maka engkau adalah wakilnya. Engkau menjadi reflektor daripada kasih Kristus yang harus direfleksikan sehingga orang-orang melihat Kristus di dalam dirimu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, panji harus ditinggikan, terlihat oleh orang-orang. Kristus sudah ditinggikan di atas kayu salib. Apakah hari ini hidupmu meninggikan Kristus? Ataukah sebaliknya, Kristus yang sudah ditinggikan itu akhirnya direndahkan oleh karena engkau masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam keduniawian. Yehova Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku. Mengatakan bahwa kita semua adalah pengikutnya yang akan meninggikan Kristus melalui hidup kita. Sehingga orang dunia melihat Kristus yang hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kemenangan adalah milik Tuhan. Sama seperti perang itu miliknya. Saudara. Kibarkan panjinya. Panggil dia Yehova Nisi. Tuhan adalah panji kemenanganku. Adakah hidupmu memanggil Allah kita adalah Tuhan panji-panjiku, saudara? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dalam sebuah peperangan yang sangat hebat di Amerika Serikat pada abad yang lalu, akhirnya kemenangan diraih oleh tentara dari Amerika. Waktu mereka pulang, mereka merayakannya dengan luar biasa, memperingati kebesaran kemenangan yang mereka miliki, saudara. Akhirnya dalam kerumunan perayaan itu, mereka berteriak, kita menang karena Tuhan ada di pihak kita. Kita menang karena Tuhan ada di pihak kita. Begitu bersemangat, begitu emosional mereka meneriakkan kalimat itu. Akhirnya sang pemimpin maju dan berkata, tidak. Hari ini kita memperoleh kemenangan bukan karena Tuhan di pihak kita. Tetapi karena kita di pihak Tuhan. Kemenangan yang kita miliki hari ini bukan karena Tuhan di pihak kita. Tapi kita ada di pihaknya Tuhan. Kita melakukan kebenaran Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Saudara yang kekasih, hari-hari ini hidupmu kalah atau menang, saudara. Tuhan selalu ada di pihak kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Pertanyaan kita sekarang adalah, adakah engkau di pihak Tuhan? Adakah engkau berdiri di pihaknya Tuhan? Itu pertanyaan paling besar. Tak kalau engkau selalu ada di pihak Tuhan, maka kemenangan akan selalu menjadi milikmu. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara, memberi kita kekuatan. Kita percaya bahwa satu hari kita akan merayakan kemenangan. Menang atas segala dosa dan pencobaan kita, merayakan dan memperingati kita menang atas peperangan terhadap virus COVID-19, saudara. Menang di dalam pergumulan hidupmu. Menang di dalam masalah-masalah yang kau alami. Karena apa? Karena engkau selalu di pihak Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Kita tundukkan kepala, mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Nama Tuhan Yehova Nisi. Dia adalah panji-panjiku. Adakah hidupmu hari ini adalah merayakan dan menghormati Tuhan? Adakah hari ini hidupmu mengingat segala perbuatan yang ajaib di dalam hidupmu? Adakah hari ini engkau yakin bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan dengan identitas yang sangat sejati? Adakah hari ini hidupmu sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini mencerminkan, merefleksikan karakter Kristus tengah-tengah dunia ini?
Tuhan adalah panji-panjiku, kemenangan ada di tangan Tuhan. Kemenangan juga akan diberikan kepada setiap orang yang berdiri di pihak Tuhan. Kita mohon Tuhan mengasihani dan menolong kita semua. Supaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan adalah panji-panjiku. Saya hidup di dalam kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Karena peperangan adalah milik Tuhan. Kemenangan menjadi milik Tuhan dan orang-orang yang berdiri di pihaknya. Kami bersyukur Tuhan karena di tengah-tengah pergumulan hidup kami, apalagi di tengah-tengah pandemi yang belum selesai, kembali hari ini kami ibadah live streaming, kami tidak bisa hadir di rumah-Mu ya Tuhan. Biar iman kami tetap teguh, hati kami tetap kuat, karena Engkaulah panji-panjiku. Engkaulah sumber kemenangan, perlindungan, kemenangan di dalam hidup kami. Meskipun dalam keadaan seperti yang kami alami hari ini, iman kami tidak runtuh, cinta kami kepada Tuhan tidak pernah pudar. Kami tetap setia beribadah kepada Tuhan meskipun lewat live streaming. Kami tetap setia berdoa, membaca firman, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena Engkaulah panji-panji di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, turunkan berkat-Mu atas setiap kami. Nama Tuhan ditinggi dimuliakan. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam sejarah gereja, ada sebuah pujian yang sangat indah, saudara. Meskipun sebenarnya lagu ini ditulis untuk murid-muridnya yang harus berjalan kaki berbaris-baris ke satu tempat yang jauh. Tapi pada akhirnya lagu ini kita nyanyikan sebagai satu tekad bahwa kita adalah larkas Kristus yang akan berperang bersama dengan Kristus melawan segala kejahatan dan kemenangan diberikan kepada kita. Mari kita nyanyikan Maju Laskar Kristus. Sementara itu persembahan boleh dijalankan melalui scan barcode. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, dengan iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Maju Larkas Kristus. Majulah Kristus, maju berperang, ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya maju dalam perang. Ikut panjinya, maju laskar Kristus, maju berperang. Ikut panji Yesus, pasti menanglah. Ayat kedua. Melihat panjinya, iblis mundurlah.
Laskar Kristus maju berperang, ikut panji Yesus pasti menang. Amin. Ikut panji Kristus, hidup kita akan selalu di dalam berkemenangan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, terimalah persembahan dari setiap kami. Kami memberi bukan karena Engkau kekurangan, tapi Engkau ingin mengajar kami selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Karena kami tahu semua yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan, miliknya Tuhan. Dan Engkau ajar kami untuk memberi supaya pekerjaan Tuhan boleh terus dikembangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi, supaya hidup kami selalu berkelimpahan, tidak berkekurangan, oleh karena kami punya iman di dalam pemberian kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, sekaligus sebagai suatu pengakuan Engkaulah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pakailah persembahan kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa warta saya sampaikan. Saudara yang mau ambil bagian di dalam kelas katekisasi silakan boleh mendaftarkan diri karena kita akan memulai awal bulan Maret. Ya, atestasi masuk, mau dibaptis CD dan semua silakan mendaftarkan di kantor gereja. Kemudian hal yang kedua adalah kita Komisi Keluarga tetap ada pemuri dan keluarga memakai satu buku The Motivate, saudara. Prinsip-prinsip di dalam membangun hubungan suami istri dan bagaimana mendidik anak di dalam Tuhan. Ya, pemuri dan dalam Komisi Keluarga silakan melihat warta lalu mendaftar di sana. Nah, saudara, tetap sampai ada pemberitahuan selanjutnya kita masih tetap ibadah live streaming, saudara. Saya harap saudara meskipun di rumah kita beribadah, saudara tetap dengan sungguh-sungguh, ya, pakaian yang rapi dan ada sesuatu yang indah. Kalau satu keluarga bisa duduk bersama dan beribadah bersama, ini sesuatu yang sangat indah. Jadi tetap mempersiapkan hati dengan baik mengikuti live streaming setiap hari Minggu jam 9. Lalu akan direlay jam 4 sore. Nah, khususnya minggu hari ini, saudara, seperti yang kita sudah bagikan melalui WA, memang satu hal yang sangat kita sayangkan, harusnya sore hari ini jam 4 kita ada ibadah Imlek dalam penginjilan di gereja. Tapi sekali lagi karena pandemi, kita tidak bisa onsite. Namun saya percaya semua di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan, akhirnya kita mengubah menjadi online, saudara. Kita sudah bagikan linknya, dan sekali lagi ini sesuatu hal yang istimewa juga. Jadi ajaklah sanak famili saudara yang satu rumah untuk duduk bersama mengikuti ibadah Imlek pada jam 4 sore nanti. Ya, live streaming juga, acara-acara akan kita tampilkan, pemberitaan firman, dan saudara Bapak Ibu ikut mendoakan hal ini. Ya, ajak sanak famili saudara, khususnya yang belum mengenal Tuhan Yesus, bisa hadir bersama di rumah menyaksikan acara ini. Saya percaya Tuhan bisa bekerja di dalam segala hal, melewati ruang dan waktu. Sementara firman acara akan disampaikan dari gereja, jemaat Tuhan, saudara-saudara di rumah menyaksikan. Roh Kudus bekerja di dalam hatimu dan akan terus menggerakkan hidupmu. Baik, saya kira mungkin ini saja warta dari gereja. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita berdiri bersama doksologi, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa,
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan bukalah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang melampaui akal dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta dan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah, persekutuan pimpinan penyertaan, kepenuhan dari arah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. 愿我主耶稣那超人出人意外的平安，天父上帝不变的信实和慈爱，圣灵的感动交通带领充满，常常与弟兄姊妹同在，从今时直到永永远远。阿门。Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. 愿上帝祝福弟兄姊妹。